Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Uca di Dongeng Damai Kita Bhinneka Tunggal Ika. Oh iya, kali ini ada sesuatu yang berbeda nih. Karena para pendongeng kita akan berbagi cerita secara bergiliran dengan tema Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia. Supaya kita tidak penasaran lagi, mari kita sambut para pendongeng kita dengan di atas ada apa? Lampu, kamera, rolling, action. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Terry Algifari. Hari ini mau mendongeng untuk teman-teman semua. Dongengnya adalah dongeng yang sudah sangat familiar mungkin untuk teman-teman, tapi sedikit dengan versi yang berbeda. Pada suatu hari, seekor kelinci dan seekor kura-kura berdebat. Siapa sih yang lebih cepat antara satu dengan yang lainnya? Oleh karena itu, mereka sepakat untuk melakukan perlombaan antara kelinci dan kura-kura. Diajaklah penghuni hutan untuk ikut menyaksikan siapa yang tercepat antara keduanya. Kelinci dan kura-kura udah siap di garis start, dan kemudian ada hewan yang menyatakan mulai, dan seketika itu pula kelinci melaju dengan sangat cepat dan meninggalkan kura-kura jauh di belakang, karena kura-kura larinya sangat lamban gitu, cukup lamban gitu. Nah, di pertengah perjalanan kelinci berbalik ya, melihat ke belakang. Oh, ternyata kura-kura ada jauh. Nah, dan dia melihat sebuah pohon yang sangat rindang, dan dia tergoda untuk istirahat dulu sebentar di sini. Paling kura-kura akan sangat lama. Berikutnya saya akan bangun dan kemudian akan berlari lagi sampai ke garis finish. Seketika itu juga dia tertidur ternyata. Tadinya mau beristirahat tapi ternyata tertidur. Dan apa yang terjadi? Kura-kura dengan pelan tapi konsisten berlari dengan tetap semangat gitu ya, dan akhirnya dia melewati kelinci dan memenangkan perlombaan. Apakah ceritanya selesai sampai di situ? Oh, ternyata tidak. Setelah sadar, kelinci bangun, aduh saya kalah. Nah, akhirnya dia memikirkan kenapa sih dia kalah. Oh, mungkin gara-gara dia terlalu ada rasa sombong dalam dirinya, ternyata dia bisa dikalahkan. Nah, setelah itu dia belajar dari kesalahannya, dan setelah itu dia ngajak kura-kura lagi. Kura-kura, bagaimana kalau kita berlomba sekali lagi dan menentukan siapa yang tercepat antara kamu dan saya? Kata kura-kura, baiklah, saya tidak khawatir, ayo kita berlomba lagi. Apa yang terjadi? Dipanggillah semua kawanan hewan lagi dan kemudian berlomba sekali lagi. Nah, pistol berbunyi untuk mulai, dan mereka berdua berlari seperti biasa. Kelinci berlari sangat cepat dan kura-kura berlari sangat lambat. Nah, kelinci melewati pohon itu yang tempat dia ketiduran pertama. Apa yang dia pikirkan? Tidak boleh. Hal yang sama tidak boleh terulang lagi. Saya tidak mau ketiduran lagi. Oleh karena itu, dia berlari sekencang-kencangnya, dan akhirnya dia finish, meninggalkan kura-kura jauh di belakang. Nah, apakah ceritanya selesai sampai di sini? Tidak juga. Ternyata setelah kura-kura kalah, kura-kura berpikir, kayaknya tidak mungkin saya menang melawan kelinci kalau situasinya seperti itu ya. Tempat berlombanya sama dengan sepertinya. Oleh karena itu, kura-kura memikirkan cara bagaimana caranya dia bisa mengalahkan kelinci. Nah, dia kepikiran ide dan dia ajak kelinci untuk ngobrol lomba sekali lagi. Apa yang terjadi? Kelinci bersedia. Oke, saya tidak khawatir, kata kelinci. Tapi lomba kali ini, kata kura-kura, saya yang menentukan rute larinya ya. Rute larinya sepertinya berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, dimulailah perlombaan antara kelinci dan kura-kura untuk yang ketiga kalinya. Saat tanda mulai berbunyi,
kelinci dengan sangat cepat berlari meninggalkan kura-kura seperti biasanya, dan kura-kura dengan lambat tapi konsisten tetap berlari dengan semampunya dan sekuat yang dia mampu. Nah, kelinci melewati pohon tadi, tidak akan sama, tidak akan tertipu lagi, tidak akan mau sombong lagi, tidak mau merasa lebih dari kura-kura. Nah, tapi tiba-tiba saat dia melewati pohon itu dan melewati rute baru yang dipilih oleh kura-kura, dia terkaget. Ternyata ada sungai yang harus dilewatin kalau mau mencapai garis finish. Sungainya cukup lebar, tidak mungkin kelinci menyeberanginya dengan berenang. Kelinci jadi berpikir dengan sangat pusing, bagaimana caranya saya harus melewati ini. Sembari itu kura-kura dengan sangat lambat tapi dengan sangat konsisten kemudian berlari dan menghampiri kelinci. Dengan sangat santainya kura-kura apa yang dilakukan menghadapi sungai itu? Dia berenang, karena kura-kura dapat berenang, dan kemudian melanjutkan sampai ke garis finish. Perlombaan ketiga dimenangkan oleh kura-kura. Apakah ceritanya sampai di sini dan pemenangnya adalah kura-kura? Oh, tidak juga, ada lanjutannya lagi. Lanjutan ceritanya, kura-kura dan kelinci jadi akrab karena sering bertanding bersama. Dia jadi sering ngobrol bareng, terus cerita tentang pertandingan-pertandingan yang dia ikutin. Dan akhirnya apa? Akhirnya dia jadi berteman baik, ya, bersahabatan gitu ya. Oleh karena itu dia jadi mikir nih, diskusi sama kura-kura. Kayaknya kita bisa melakukan perlombaan itu dengan cara yang lebih baik deh. Makanya dia sepakat untuk berlomba sekali lagi dengan cara yang berbeda. Alih-alih kemarin dia saling berlomba untuk saling mengalahkan satu dengan yang lain, kali ini dia berlari dengan menjadi satu tim dengan bekerja sama dan berkolaborasi. Apa yang dilakukan? Ketika tanda berlari dimulai, si kelinci kemudian menggendong kura-kura dan berlari sangat cepat sampai dengan pinggir sungai. Di pinggiran sungai, kelinci kemudian gantian dengan kura-kura. Kelinci naik di atas punggung kura-kura dan kura-kura menggendong menyeberangi sungai dengan berenang. Setelah sampai di pinggir sungai, kemudian gantian lagi, kelinci lagi menggendong kura-kura dan berlari cepat menuju garis finish. Dan syukurnya mereka berhasil berlari dan melewati garis finish dengan waktu yang sangat cepat. Apabila mereka bekerja sama, jauh dibanding mereka berlari sendiri-sendiri. Oke, terima kasih itu dari saya. Sampai ketemu. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nama saya Cara. Mau dengar tentang kisah lumba-lumba? Pada suatu hari, hiduplah 4 orang bersaudara. Dan mereka adalah Ikasa, Irewa, Igasing, dan Ibarani. Ibarani berteman dengan seekor lumba-lumba yang bernama Pung Julung-Julung. Setiap hari, Ibarani datang ke pinggir pantai untuk menemui sahabatnya. Bagaimana cara ia memanggilnya? Dengan sebuah lagu. Pung julung julung, kamanai makin mae, Dino dan Deno, leba langga pada leno. Ombak laut surut dan membentuk pusaran air. Dan hap, Pung Julung-Julung pun datang menemui sahabatnya. Setelah Pung Julung-Julung makan dari pemberian Ibarani, ia pun kembali menyelam ke dasar laut sambil menggiring ikan yang banyak ke arah Ibarani. Persahabatan mereka berlangsung sangat lama.
Hingga suatu ketika desa nelayan dilanda kesulitan. Ombak laut menjadi sangat besar. Angin bertiup sangat kencang. Tak ada satupun perahu nelayan yang berani melaut. Tapi anehnya, Ibarani masih tetap mendapatkan ikan yang banyak. Dan itu membuat ketiga kakaknya menjadi sangat iri. Kata Ikasa, "Oh, ternyata Ibarani berteman dengan seekor lumba-lumba. Aku akan mencoba memanggilnya." Setelah Ikasa memanggil Pungjulung-julung, tidak ada satupun yang bergerak seperti biasa saja. Begitupun dengan Irewa. Lalu Igasing pun mencoba juga. Igasing adalah saudara kembar dari Ibarani. Ia pun memanggilnya dengan lagu yang sama. Pungjulung-julung, kamanai makin mae, Tino dan Deno, lebalangga padaleno. Akhirnya Pungjulung-julung pun naik ke permukaan air, lalu bertemu dengan ketiga saudara Ibarani. Tapi Pungjulung-julung ditangkap oleh ketiga saudara Ibarani. Pungjulung-julung pun meronta-ronta ingin lepas dari jaring itu. Hingga akhirnya Pungjulung-julung tak bergerak lagi. Mereka pun menyeret Pungjulung-julung pergi ke rumah untuk dijadikan makanan. Ibarani yang sedih karena tak dapat bertemu dengan sahabatnya. Ia pun makin bersedih ketika ia menemukan Pungjulung-julung hanya tinggal tulang belulang. Ia pun mengubur tulang sahabatnya dan berdoa kepada "Oh, Karain Allah Ta'ala, aku ikhlaskan engkau memanggil sahabatku." Air mata Ibarani jatuh ke tanah dan tumbuhlah tunas dari bawah pasir. Dan seketika berubah menjadi pohon emas yang menyinari desa nelayan. Orang-orang pun berdatangan untuk memetik daun dan akarnya. Tapi hanya Ibarani yang dapat menjangkaunya. Ibarani pun membagikan akar dan daunnya untuk semua masyarakat. Ketiga saudara Ibarani pun meminta maaf dan menyesal karena perbuatannya. Ibarani pun diangkat menjadi pemimpin desa nelayan karena kebaikannya dan keberaniannya untuk memaafkan. Demikian cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kakak Sinta. Hari ini akan berkisah sebuah kisah yang tidak biasa, sebuah kisah nyata yang berjudul Nabi Muhammad dan Pengemis Buta. Kita dengarkan sama-sama ya. Kala itu Nabi Muhammad SAW telah tiada. Semua orang turut bersedih atas meninggalnya Rasulullah, termasuk sahabat-sahabat Rasulullah. Salah satunya Abu Bakar As-Siddiq. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq mendatangi rumah anaknya Siti Aisyah yang merupakan istri dari Nabi Muhammad. Tok tok tok. Assalamualaikum. Tok tok tok. Assalamualaikum. Aisyah. Waalaikumsalam. Siapa? Ini ayahmu. Wahai ayah, silakan masuk. Wahai ayah, ada apa gerangan? Aisyah, seperti yang engkau tahu,
Ayah selalu ingin mengikuti semua kebaikan yang dilakukan oleh Rasulullah. Apakah engkau tahu kebaikan yang Rasulullah lakukan yang belum ayah lakukan? Wahai ayah, semua kebaikan yang telah Rasulullah lakukan telah engkau lakukan, kecuali satu. Apa itu, Aisyah? Setiap pagi Rasulullah mendatangi pasar untuk memberikan makanan kepada pengemis buta di pasar itu. Baiklah, besok akan ayah lakukan setiap hari. Keesokan harinya, Abu Bakar As-Siddiq menyiapkan makanan yang lezat untuk diberikan kepada pengemis. Kemudian berjalan menuju ke pasar tersebut. Dari kejauhan, Abu Bakar As-Siddiq mendengar seseorang berteriak-teriak mencaci maki. Hei kalian semua, apakah kalian tahu yang bernama Muhammad? Kalian jangan percaya dengan yang bernama Muhammad. Dia itu seorang pendusta. Dia itu seorang pembohong. Apa yang dikatakannya adalah bohong. Dia menyebutnya dia Rasulullah. Jangan kalian mengikutinya. Sang pengemis itu terus mencaci, terus menghina Rasulullah sampai capai. Ketika sudah lelah, dia pun berhenti dan duduk di pinggir jalan. Kemudian dia bergumam, kemana sahabatku yang selama ini memberiku makan ya? Aku sudah lapar. Kenapa beberapa hari ini dia tidak datang? Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mendatanginya. Sadar ada orang yang mendatanginya, dia mengira itu adalah sahabatnya yang setiap hari memberi makan. Dia pun berkata, "Hei, kamu sahabatku, apakah kamu akan memberiku makan?" Cepatlah, aku sudah lapar." Abu Bakar pun memberinya makan dan menyuapinya. Si pengemis terus-menerus mencaci maki Muhammad dan mengomel tentang Muhammad kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun kesal dan memberi makan tanpa sadar, memberi makan dengan sangat kasar. Ketika itu sang pengemis tersadar. "Hei kamu bukan orang yang selama ini menyuapiku makan. Kamu bukan orang yang selama ini memberiku makan. Siapa kamu? Kenapa Bapak bisa tahu?" Orang yang memberiku makan adalah orang yang sangat lembut. Dia akan menanyaiku kabar, akan menguatkan hatiku, dan menghaluskan makananku terlebih dahulu sebelum menyuapiku. Dia adalah orang yang sangat baik. Siapa kamu? Kamu bukan orang yang selama ini menyuapiku makanan. Benar Bapak, saya adalah salah seorang sahabat orang yang menyuapi Bapak setiap hari. Kemana itu sahabatku yang setiap hari menyuapiku makan? Kenapa dia tidak datang? Orang itu sudah meninggal, Bapak. Apa? Benarkah dia sudah meninggal? Iya, Bapak. Saya turut menguburkannya. Benarkah dia sudah meninggal? Bahkan saya tidak tahu siapa namanya. Dia adalah orang yang sangat baik. Orang yang sangat baik melebihi saudara-saudara saya sendiri. Dia yang harusnya menjadi Rasulullah, bukan Muhammad. Saya bahkan belum sempat berterima kasih dan bertemu dengannya. Bapak tidak mengetahui siapa orang itu? Saya tidak tahu namanya. Bahkan saya tidak tahu siapa gerangan dia. Bapak mau saya kasih tahu, dia adalah Muhammad. Apa? Benarkah dia Muhammad yang selama ini saya caci maki, yang selama ini saya hina-hina, tapi dia terus memberiku makan? Benarkah itu Muhammad? Sang bapak pun sangat bersedih dan dia menangis terus-menerus. Karena dia tidak sadar bahwa orang yang selama ini dia hina, orang yang selama ini dia caci maki adalah orang yang berbuat baik kepadanya. Sekian, selesai cerita dari Kakak Sinta. Jadi, hikmah yang bisa kita ambil dari kisah yang tadi saya ceritakan adalah ketika ada orang yang berbuat jahat kepada kita, balaslah dengan kebaikan. Karena kebaikan itulah yang akan melembutkan hati seseorang. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
adik-adik semua, apa kabar? Mudah-mudahan adik-adik semuanya dalam keadaan sehat dan gembira ya. Perkenalkan, nama kakak Kak Ayu. Pada kesempatan ini, kakak akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Siput dan Pohon Ceri. Dongeng ini kakak ambil dari YouTube channel Indonesian Fairy Tales. Yuk kita dengarkan sama-sama dongeng kali ini. Siput dan Pohon Ceri. Dahulu kala, terdapat sebuah taman kecil yang sangat indah. Di sana berdiri pohon ceri yang sangat besar. Adik-adik tahu nggak buah ceri itu seperti apa ya? Ya, buah ceri berbentuk seperti batu rubi merah kecil dan bersinar terang ketika buahnya bergantungan di pohon. Di taman ini hiduplah seekor siput yang sangat kecil. Namanya Shelly. Shelly adalah siput yang bahagia. Di musim semi dan musim panas, Shelly bermain dengan teman-temannya, bermain dengan kupu-kupu dan para burung. Namun, di musim dingin, Shelly akan meringkuk di dalam cangkang hangatnya dan akan tidur dengan pulas. Dia akan tertidur sampai musim dingin berakhir. Ketika musim dingin berakhir, Shelly akan bangun dari tidur panjangnya dan akan keluar dari cangkangnya. Ia kemudian melihat sekeliling taman untuk memastikan bahwa musim semi telah tiba. Dan Shelly sangat bahagia. Saat musim semi tiba, bunga-bunga mulai bermekaran dengan indah, para lebah mulai berterbangan ke sana kemari, begitu juga dengan kupu-kupu yang ikut menari untuk menyambut musim semi di taman tersebut. Ketika Shelly pergi jalan-jalan mengelilingi taman, tiba-tiba perut Shelly berbunyi. Krok, 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 krok. Kira-kira kalau perut berbunyi seperti itu, tanda apa ya? Ya, ternyata Shelly kelaparan. Oh, aku lapar sekali. Saat musim dingin, aku hanya makan sedikit. Kira-kira apa yang bisa aku makan di taman ini ya? Shelly pun melihat ke sekeliling taman. Dan matanya langsung tertuju pada pohon ceri yang besar. Oh, pohon ceri. Yummy. Aku jadi ingin makan ceri di pohon itu. Aku akan pergi ke sana. Akhirnya, Shelly pun memutuskan untuk pergi merangkak dan mendaki ke atas pohon ceri. Ketika Shelly sampai di akar pohon, seekor katak tiba-tiba muncul dari balik semak-semak. Dia adalah teman Shelly. Namanya Tuan Crocky. Hei, Shelly, mau kemana kau di hari yang indah ini? Oh, hai Tuan Crocky. Aku lapar sekali. Dan aku ingin makan buah ceri yang ada di atas pohon ini. Hah? Buah ceri? Di pohon ini tidak ada ceri, Shelly. Daun-daunnya saja nyaris tidak ada. Iya, kalau sekarang mungkin tidak ada, tapi ketika aku sampai di atas sana nanti, pasti ada. Andai saja kau memiliki kaki seperti kakiku, yang bisa melompat dengan cepat seperti yang aku mau. Kau tidak perlu susah payah merangkak naik ke atas pohon. Aku akan pergi mencari lalat untuk sarapan. Apakah kau mau bergabung denganku? Kira-kira Shelly mau ikut dengan Tuan Crocky ya? Atau enggak ya? Dan Shelly pun menjawab, tidak, terima kasih Tuan Crocky. Sepertinya lalat nanti akan menjadi santapanmu yang lezat. Apakah kau yakin? Lalat bisa jadi lebih enak daripada buah ceri loh. Ya, tapi sepertinya aku tidak menginginkan kelezatan yang seperti lalat. Kalau begitu sampai jumpa, aku harus melanjutkan perjalananku. Dengan demikian, Tuan Crocky pun melompat pergi. Tapi sayang, lompatannya terlalu cepat. Jadi Tuan Crocky menabrak batang pohon yang besar. Tuk! Aduh, sakit sekali kepalaku.
Shelly yang melihat kejadian itu pun langsung bergumam, syukurlah aku tidak melompat, aku hanya merangkak dengan langkahku sendiri. Kemudian Shelly pun melanjutkan perjalanannya dengan perlahan dan gembira. Hingga akhirnya ia tiba di batang pohon yang besar. Ia sudah semakin naik dan sampai di batang pohon yang besar. Di sana ia bertemu dengan temannya yang lain, yaitu Bumble si lebah. Bumble begitu melihat Shelly di batang pohon, ia langsung menghampiri Shelly. Hei Shelly, apa yang kau lakukan di sini? Apakah kau di sini untuk menikmati angin sepoi-sepoi? Oh, hai Bumble. Tidak, aku di sini karena aku ingin makan buah ceri yang ada di atas pohon ini. Ceri? Tapi ceri kan tumbuh di musim panas. Kalau sekarang hanya ada daunnya saja, Shelly. Iya, aku masih bisa membedakan antara daun dan buah ceri kok. Terima kasih Bumble. Tapi aku kan sangat lambat, jadi aku nanti akan sampai ketika musim panas tiba. Oh, benarkah? Kalau begitu, aku akan membantumu. Ketika buah ceri nanti mulai berbuah, naiklah ke punggungku dan aku akan mengajakmu terbang tinggi ke atas. Apakah kau mau? Kira-kira Shelly mau gak ya langsung ikut dengan si Bumble untuk terbang? Shelly pun kemudian menjawab, sepertinya aku akan menjadi sangat pusing jika aku naik ke punggungmu, atau mungkin saja aku akan terguling dan terjatuh. Tidak, terima kasih Bumble. Baiklah, kalau begitu sampai jumpa ya. Aku akan doakan semoga kau mendapatkan buah ceri yang besar. Kemudian Bumble pun pergi. Sepeninggalan Bumble, Shelly pun melanjutkan perjalanannya dengan pelan tapi yakin. Selama berhari-hari, Shelly terkadang merasa sangat lelah. Tapi begitu dia teringat dengan buah ceri yang merah dan segar, ia langsung semangat lagi untuk mendaki. Ketika malam tiba, Shelly akan tidur untuk beristirahat. Tapi keesokan paginya ia akan kembali merangkak dan mendaki ke atas pohon. Hari demi hari berlalu. Musim semi pun beralih ke musim panas. Shelly melihat ke atas pohon. Di sana mulai ditumbuhi kuncup-kuncup bunga. Ketika Shelly sedang melihat-lihat, tiba-tiba angin bertiup kencang. Ternyata itu adalah teman Shelly, yaitu Wingsy si kupu-kupu. Wingsy, kau hampir saja mengagetkanku. Hai Shelly. Apakah kau di sini untuk menikmati pemandangan kuncup-kuncup? Mereka sangat cantik, bukan? Iya, mereka cantik, tapi mereka akan lebih luar biasa lagi kalau mereka berubah menjadi ceri merah yang lezat. Ceri? Itukah yang membuatmu berada di tempat tinggi ini? Tapi sepertinya di atas masih ada kuncup bunga. Sepertinya kau datang terlalu cepat. Tidak, Wingsy. Aku tidak datang terlalu cepat. Aku datang tepat waktu. Ya, benar. Andai saja kau mempunyai sayap yang besar dan menakjubkan seperti punyaku, pasti kau akan bisa terbang dengan cepat ke atas. Lihatlah sayapku. Nah, ketika Wingsy memamerkan sayapnya, tiba-tiba angin berhembus semakin kencang dan Wingsy mulai kehilangan keseimbangannya. Shelly, apakah sayapku sangat menakjubkan, bukan? Lihatlah, mereka sangat indah. Angin, tidak. Akhirnya, Wingsy pun diterbangkan oleh angin. Untunglah aku tidak memiliki sayap sebesar Wingsy. Baiklah, aku akan melanjutkan perjalananku.
Akhirnya Shelly pun memutuskan untuk tetap mendaki ke atas. Dia melanjutkan perjalanannya hingga akhirnya ia sampai di cabang pohon. Sesampainya di sana, ia melihat sekelilingnya, ternyata kuncup bunga telah mekar menjadi bunga-bunga yang berwarna putih dan cantik sekali. Aromanya pun tercium wangi sampai ke seluruh taman. Ketika Shelly berhenti untuk menghirup aroma bunga, di sana juga ada dua burung yang sedang duduk dan berkicau dengan riang gembira satu sama lain. Hei, bukankah itu Shelly? Hah? Di mana? Oh iya, itu dia. Apa yang dilakukannya di tempat setinggi ini? Hai Shelly, apa yang kau lakukan di sini? Bukankah ini terlalu tinggi untukmu? Oh, hai burung. Ya, aku memang belum pernah ke tempat yang setinggi ini. Aku kesini untuk makan buah ceri yang tumbuh di atas pohon ini. Ceri? Kau ingin makan ceri? Bukankah itu sangat susah untukmu? Ya, itu memang sangat susah. Perjalanannya sangat panjang dan sangat melelahkan. Tapi aku selalu mengingat ceri merah dan segar sehingga aku kembali semangat lagi. Dan perjalanannya pun sangat menyenangkan karena aku bertemu dengan banyak teman di perjalanan. Wah, kau hebat sekali Shelly. Tapi aku merasa sangat kasihan denganmu karena hanya ada bunga yang bermekaran di sini. Jangan khawatir burung. Perjalananku belum selesai. Aku masih harus mendaki sedikit lagi. Kalau begitu sampai jumpa ya, karena aku harus melanjutkan perjalananku. Akhirnya burung pun melambai kepada Shelly dan Shelly melanjutkan pendakiannya meskipun ia sangat lelah. Ia mendaki dan mendaki sampai akhirnya ia tiba di puncak pohon. Aku lelah sekali. Ternyata ketika Shelly mengangkat kepalanya dan melihat ke sekelilingnya, dia ternyata sudah dikelilingi oleh buah ceri yang merah dan segar. Wah, banyak sekali buah cerinya. Mereka terlihat sangat lezat. Aku makan yang mana dulu ya? Baiklah, aku akan memakan mereka semua. Dan Shelly pun memakan banyak buah ceri hingga ia merasa kenyang. Nyam 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 nyam. Akhirnya aku merasa sangat kenyang. Tapi aku juga merasa sangat bahagia karena aku tidak menyerah. Perjalanan yang kemarin memang panjang dan susah, tapi hasilnya sangat nikmat. Ya, begitulah akhirnya Shelly merasa sangat bahagia karena dia selalu bekerja keras dan memiliki kesabaran dalam upayanya mendaki ke pohon ceri. Dan di sini Shelly membuktikan bahwa jika kau benar-benar menginginkan sesuatu, maka jangan mudah menyerah. Semangat! Nah, itu tadi adik-adik cerita tentang Shelly dan pohon ceri. Bagaimana? Semoga adik-adik terhibur ya dengan dongeng ini. Jangan lupa untuk selalu semangat meraih cita-cita. Terima kasih ya sudah menonton, dan Kak Ayu ingin minta maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam menyampaikan dongeng. Sampai jumpa di dongeng selanjutnya. Dadah! Tepuk wow keren on 1, 2, 3. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Terima kasih para pendongeng kita yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 ini.
Sampai jumpa di lain waktu dan tetap jaga kesehatan. Jika tidak ada kepentingan, tetap stay di rumah. Dan jika ada keperluan di luar, jangan lupa menggunakan protokol yang ada dengan menggunakan masker dan selalu mencuci tangan atau membawa hand sanitizer. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.